Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas perpajakan E di sini ingin menjelaskan bagaimana sih tata cara pengisian SPT PPh pasal 21. Sebelumnya kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anissa Jati Utami, 2 Siti Hikmatul Masruroh, ketiga Baik Izan Harirah, yang keempat ada Romi Maulid Azari, dan yang kelima ada Fuad Arsibarudisa. Oke, langsung aja dari yang pertama ada studi kasus yang ada di Perdana Transport. Jadi Perdana Transport ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak 2010. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21. Yang pertama ada data perusahaan. Nama perusahaannya Perdana Transport, NPWP-nya 04 129 225 2542.000. Alamatnya di Jalan Kaliurang, kilometer 5, nomor 49, Yogyakarta 55281. Nomor teleponnya 0274 524551. Emailnya perdana@yahoo.com. Jenis usahanya jasa transport. Oke, di sini ada data pegawai tetap. Di sini sudah dilihat ada yang pertama ada Amanda di Jalan Pramuka, NPWP-nya nomornya sekian, terus jabatannya manajer, statusnya menikah, gaji sebulan 7 juta, tunjangannya 5 juta. Terus ini yang selanjutnya bisa teman-teman telah sendiri. Oke, oke lanjut. Um, Oke, kemudian yang lain-lain ada perusahaan ini ikut program BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar premi untuk setiap pegawai berupa premi asuransi. Terus kemudian setiap pegawai membayar iuran pensiun sebesar 2,5% dari gaji pokoknya. Terus yang B teman-teman, tenaga kerja lepas. Jadi pada Juli 2017 perusahaan memperkerjakan 3 orang dengan upah borongan yang dibayarkan pada saat pekerjaan selesai pada 25 Juli 2017 sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah Himawan dengan status tidak menikah tanpa tanggungan, alamat Jalan Wonosari nomor 25 Yogyakarta, NPWP nya 68302124. Upah borongannya sebesar 5 juta rupiah dikerjakan dalam waktu 20 hari. Terus yang kedua ada Hendrawan, ya statusnya menikah dengan satu anak tiri, alamat Jalan Godean nomor 53 Yogyakarta, dengan upah borongan sebesar 3.500.000 rupiah dikerjakan dalam waktu 3 hari. Terus kemudian 3 ada Hilman dengan status tidak menikah tanpa tanggungan, alamatnya di Jalan Godean nomor 34 Yogyakarta, upah borongan 3.500.000 rupiah yang dikerjakan dalam waktu 10 hari. Baik, terus kemudian yang ketiga ada pengeluaran lain selama Juli yang berhubungan dengan honorarium atau imbalan lain yang dibayarkan pada 25 Juli. Yang pertama adalah membayar jasa konsultasi akuntan sebesar 60 juta rupiah yang atas nama hakim beralamat di Jalan Lojajar nomor 28 Yogyakarta, NPWP 782222666 sekian. Terus yang selanjutnya adalah membayar bonus pegawai yang sudah pensiun atas nama Bambang sebesar 6 juta rupiah. Bambang beralamat di Jalan Bajiro Utara nomor 300 Yogyakarta, NPWP 78323 sekian. Dan selanjutnya adalah membayar honorarium direksi yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap atas nama Budi sebesar 55 juta rupiah. Budi Susanto beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 200 Semarang, NPWP 78.100.223 sekian. Terus yang keempat, pada Desember 2017 Perdana Transport memberikan bonus kepada seluruh pegawai tetap masing-masing sebesar 100% dari gaji pokok sebulan. Terus kemudian yang kelima, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tetap setiap bulan jumlahnya sama. Nah, terus kemudian dari studi kasus ini diminta untuk membuat SPT pada bulan Januari 2017 yang akan dijelaskan oleh
akan saya. Oke. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong dan disetor pada masa pajak bulan Januari tahun 2017. Di kolom pertama itu ada nomor, kemudian di kolom kedua ada nama karyawan, dan kolom ketiga ada gaji karyawan, dan kolom keempatnya itu ada tunjangan karyawan yang bagaimana telah disebutkan pada studi kasus sebelumnya. Adapun pada kolom selanjutnya itu ada premi asuransi, di mana ini didapat dari 2% dari gaji pokok karyawan tersebut. Contohnya yaitu premi asuransi yang dimiliki oleh karyawan Anda yaitu sebesar 140.000, dari 2%-nya 7 juta. Kemudian pada kolom selanjutnya ada total, di mana diperoleh dari penjumlahan antara gaji pokok, tunjangan, dan premi asuransi. Setelah itu, dari total tersebut dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, sehingga diperoleh penghasilan neto sebulan sebagaimana yang tercantum di kolom tersebut. Kemudian penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12 menjadi penghasilan neto selama 1 tahun. Kemudian untuk menentukan PTKP itu untuk wajib pajak individu dikenakan sebesar 54 juta, kemudian ditambah dengan 4.500.000 bagi wajib pajak yang telah menikah, dan kemudian ditambah 4.500.000 untuk wajib pajak yang memiliki tanggungan. Kemudian untuk menentukan PKP kita bisa memperolehnya dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Kemudian dari PKP tersebut kita bisa memperoleh terutang setahun dengan cara semisal karyawan nomor 1 yaitu 50 juta dikali 5%, sehingga hasilnya 2.500.000. Kemudian sisanya itu dikalikan 15%, sehingga diperoleh 3.687.000, sehingga total terutang selama setahun yaitu 6.187.000. Kemudian terutang setahun tersebut dibagi 12 sehingga diperoleh PPh terutang sebulan. Baik, selanjutnya ada surat setoran pajak, disingkat dengan SSP. Pengisian pertama ada NPWP, diisi dengan nomor wajib pajak yang dimiliki wajib pajak. Lalu nama wajib pajak diisi dengan nama wajib pajaknya. Lalu ada alamat WP, diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar SKT. Lalu di sini ada NOP, diisi dengan sesuai nomor objek pajak berdasarkan surat pemberitahuan pajak yang terhutang SPPT, pajak bumi dan bangunan PBB. Lalu ada alamat OP. Alamat OP ini objek pajak diisi sesuai dengan alamat tempat objek pajak yang berdasarkan SPPT, surat pemberitahuan pajak terhutang. Lalu di bawahnya ada kode akun pajak dan kode jenis setoran. Kode akun pajak ini diisi dengan angka akun pajak. Lalu kode jenis setorannya diisi dengan angka kode jenis setorannya. Lalu ada uraian pembayaran. Uraian pembayaran ini diisi sesuai dengan uraian dalam kolom jenis setoran dan berkenan dengan kode akun pajak dan kode jenis setorannya. Lalu ada masa pajak. Masa pajaknya Januari, Februari, dan seterusnya. Kita beri tanda silang pada kolom bulan sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenan. Lalu di sampingnya ada tahun pajak, kita isi dengan tahun terhutangnya pajak tersebut. Lalu di bawah ada nomor ketetapan. Nomor ketetapan ini kita isi dengan sesuai nomor ketetapan STP, surat tagihan pajak, SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, atau SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Lalu ada jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran ini kita tulis dengan angka, yang dimana diisi dengan rupiah penuh. Lalu terbilangnya ini kita isi dengan huruf yang berbahasa Indonesia.
Lalu di bawahnya ada diterimanya oleh kantor penerima pembayaran. Kita isi dengan tanggalnya, bulannya, tahunnya. Lalu tentu dengan nama jelas, tanda tangan, dan capnya. Di sampingnya ada kolom wajib pajak atau penyetor. Kita isi dengan alamatnya, lalu tanggalnya, bulannya, tahunnya, nama lengkap, tanda tangan, dan capnya. Dan di bawah ada ruang validasi kantor. Ruang validasi kantor penerimaan pembayaran ini diisi dengan nomor transaksi penerimaan negara NTPN dan nomor transaksi bank NTB atau nomor transaksi penerima negara NTPN dan nomor transaksi pos NTP oleh kantor penerima pembayaran. Surat Pemberitahuan atau SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26. Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26. Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini. Yang pertama, pada header formulir tertera masa pajak. Di sini ada MM dan YY. MM itu bulan dan YY itu tahun kalender. Yang bagian A itu identitas pemotong, yang angka 1 diisi dengan NPWP pemotong, yang angka kedua diisi nama pemotong, yang ketiga diisi alamat pemotong, yang keempat diisi dengan nomor telepon pemotong, yang kelima diisi dengan nomor email, alamat email pemotong. Yang bagian B objek pajak. Kolom keempat diisi dengan jumlah penerima penghasilan, yang kolom kelima diisi dengan jumlah penghasilan bruto, dan kolom keenam diisi dengan jumlah PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang dipotong. Pada baris ke-11 ini jumlah. Nah, di sini dituliskan jumlah dari penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, dan jumlah pajak yang dipotong. Pada baris ke-15 PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang lebih disetor. Di sini dituliskan jumlahnya yaitu sebanyak Rp1.102.537. Yang selanjutnya pada lampiran kedua bagian header dituliskan diisi dengan NPWP pemotong. Bagian C ditulis objek pajak final, yang kolom keempat diisi dengan jumlah penerima penghasilan, kolom kelima diisi dengan jumlah penghasilan bruto, dan kolom keenam diisi dengan jumlah PPh pasal 21 yang final yang dipotong. Yang D lampiran. Di sini tanda silang pada kotak-kotak yang sesuai dengan jenis dokumen yang dilampirkan. Nah, di sini nomor 1 formulir 1721 formulir ke-1 sebanyak 1 lembar. Nah, di sini pada angka ke-7 surat setoran pajak SPP dan atau bukti pemindah bukuan sebanyak 1 lembar. Yang ke poin E, pernyataan dan tanda tangan pemotong. Pada angka 1 diisi tanda silang pada kotak yang sesuai dengan pihak yang menandatangani SPT, yaitu pemotong atau pimpinan atau kuasa. Yang angka kedua diisi dengan NPWP yang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada angka 1. Yang ketiga diisi dengan nama yang menandatangani SPT yang sebagaimana dimaksud pada angka 1. Yang keempat diisi dengan tanggal penandatanganan SPT dengan format dan penulisan DD, MM, YY. DD itu tanggal, MM itu bulan, dan YY itu tahun. Yang kelima diisi dengan tempat penandatanganan SPT. Di sini dicontohkan di Yogyakarta. Yang keenam diisi dengan tanda tangan dan cap dari si penandatanganan SPT. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara pengisian bukti pemotong PPh pasal 21, yang dimana bagian header formulir itu
ditulis masa pajaknya, diisi dengan bulan dan tahun kalender. Seperti yang kita lihat di atas, bulan 1 tahun 2017. Lalu di sampingnya akan ditulis 1 masa pajak atau 1 tahun pajak, diisi dengan tanda silang pada kotak yang tertera. Lalu selanjutnya yaitu NPWP pemotong. Setelah bagian header dipenuhi, maka kita akan lanjut untuk mengisi formulir SPT PPh pasal 21. Yang di kolom pertama sudah sangat jelas. Lalu untuk kolom kedua itu diisi dengan NPWP pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT. Lalu kolom ketiga itu diisi dengan nama pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT. Lalu kolom keempat diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh. Kolom kelima diisi dengan tanda bukti pemotongan PPh pasal 21 dengan format penulisan hari, bulan, dan tahun. Lalu kolom keenam diisi dengan kode objek pajak. Yang ketujuh diisi dengan jumlah penghasilan bruto dari objek pajak. Yang kedelapan diisi dengan jumlah PPh pasal 21 yang dipotong. Dan yang kesembilan yaitu diisi dengan masa perolehan penghasilan dengan format bulan, di mana bulan yang pertama merupakan bulan mulainya perolehan penghasilan. Sedangkan bulan kedua yaitu merupakan bulan berakhirnya perolehan penghasilan. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.